بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا في تجمع مدارس غراس الأمل في منطقة سهل سعد نايل نقوم بتدريس المنهاج اللبناني المعرب. لدينا حوالي 300 طالب وطالبة. نقوم أيضا بتدريس مادة القرآن الكريم في هذه المدرسة، لكن نحن لدينا بعض المعاناة في تدريس هذه المادة، يعني أثناء التدريس بحاجة إلى وضوء، ولا يوجد لدينا مغاسل لتلبية هذا العدد. أيضا لا يوجد مصلى نقوم فيه بتأدية الصلاة أو تدريس القرآن الكريم فيه، لذلك يقوم الطلاب بتأدية الصلاة في الباحة على البحث، فنقوم لذلك تقسيمهم إلى أقسام لكي يؤدوا صلواتهم أو لكي يتعلموا القرآن الكريم. بارك الله بكم. نتمنى فقط مساعدتنا في هذا المجال أو في هذا القسم من المدرسة، لأنه تتم معاناة كبيرة لدى الطلاب ولدى المحفظين لمادة القرآن الكريم، وشكرا لجهودكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sedekah itu adalah ibadah yang amat berharga. Ada sedekah yang bisa Anda kerjakan tanpa harta, namun bisa membuat hidupmu menjadi indah. Ketika Anda lakukan sedekah ini, Anda akan bisa membuat hidupmu dan orang lain bisa menjadi lebih bahagia. Dan sedekah itu bisa Anda lakukan hanya dengan secepat ini. Perbanyaklah tersenyum ketika Anda berjumpa dengan siapa saja, karena sesungguhnya itu akan membuat hidupmu indah, dan ketahuilah itu bernilai sedekah. Santri penghafal Al-Quran Mahat Askar Kauni biasa saum atau puasa sunnah Senin Kamis. Dan beginilah salah satu rutinitas mereka sebelum berbuka puasa. Biasanya kegiatan diisi dengan banyak beristighfar dan berzikir di waktu petang. Astaghfirullahaladzim, nas'alukal jannah. Terkadang para santri juga mengisinya dengan murojaah Al-Quran, atau juga dengan kajian oleh ustadz atau ustazah dan tahlilan. Begitu banyak kebaikan amal soleh yang bisa para santri lakukan berkat sedekah makan santri dari ayah bunda. Terima kasih ayah bunda sahabat Kauni, selalu mendukung kami para santri untuk menghafal Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti puasa sunnah. Dukung terus perjuangan kami ya. Salah satu keseruan belajar di rumah tahfiz Kauni Quranic School atau KQS adalah melatih anak menjadi aktif. Para santri KQS tak hanya diminta menghafal Al-Quran, namun juga disertai gerakan tangannya agar memahami apa yang ia hafalkan. Ini adalah kondisi ketika beberapa santri di KQS Atirah Ciampea disuruh membaca mundur ayat-ayat pilihan di surat Al-Buruj. Gimana menurutmu, sahabat Kauni? Seru sekali ya melihat anak-anak rajin menghafal Al-Quran sejak dini. Ingin buka rumah tahfiz? Mari bergabung bersama 477 KQS lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Sami Allahu liman hamdah. Qad qamatis salatu qad qamatis shalah. Allah akbar, Allahu akbar. وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا في تجمع مدارس غراس الأمل في منطقة سهل سعد نيل نقوم بتدريس المنهاج اللبناني المعرب. لدينا حوالي 300 طالب وطالبة. نقوم أيضا بتدريس مادة القرآن الكريم في هذه المدرسة، لكن نحن لدينا بعض المعاناة في تدريس هذه المادة، يعني أثناء التدريس بحاجة إلى وضوء، ولا يوجد لدينا مغاسل لتلبية هذا العدد. أيضا لا يوجد مصلى نقوم فيه بتأدية الصلاة أو تدريس القرآن الكريم فيه، لذلك يقوم الطلاب بتأدية الصلاة في الباحة على البحث، فنقوم لذلك تقسيمهم إلى أقسام لكي يؤدوا صلواتهم أو لكي يتعلموا القرآن الكريم. بارك الله بكم. نتمنى فقط مساعدتنا في هذا المجال أو في هذا القسم من المدرسة، لأنه تتم معاناة كبيرة لدى الطلاب ولدى المحفظين لمادة القرآن الكريم، وشكرا لجهودكم. Sahabat sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yayasan Askar Kauni bekerja sama dengan Yayasan Sahira, insya Allah akan membuka pesantren tahfiz Al-Quran sekaligus agropreneur yang kami beri nama Al-Hikmah Subang. Kami akan membangun bagaimana anak-anak muda yang sudah hafiz, bertakwa, rajin ibadah, saleh, sekaligus kita akan berikan skill agropreneur. Tahukah Anda bahwa data dari Sensus Sosial Ekonomi Nasional mengatakan bahwa jumlah pemuda di Indonesia ini 64 juta jiwa. Dan karena dampak pandemi beberapa tahun kemarin, ada 7% anak-anak muda ini pengangguran. Dan lebih dahsyatnya lagi, Indonesia ini bergantung sekali dengan impor pangan dari negara-negara luar. Karena itu, di tanah yang berkah ini yang Allah hadirkan buat bangsa Indonesia, kami bermaksud untuk mendidik anak-anak muda untuk menjadi pribadi yang produktif sekaligus bermanfaat buat sesama. Jadi maknanya mereka hafiz Al-Quran, rajin ibadah, dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi leader dalam urusan agro, dalam urusan ekonomi, urusan semuanya. Demikian juga buat para donatur, para kaum muslimin, muslimat yang ada di Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini, silakan salurkan. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا في تجمع مدارس غراس الأمل في منطقة سهل سعد نيل نقوم بتدريس المنهاج اللبناني المعرب. لدينا حوالي 300 طالب وطالبة. نقوم أيضا بتدريس مادة القرآن الكريم في هذه المدرسة، لكن نحن لدينا بعض المعاناة في تدريس هذه المادة، يعني أثناء التدريس بحاجة إلى وضوء، ولا يوجد لدينا مغاسل لتلبية هذا العدد. أيضا لا يوجد مصلى نقوم فيه بتأدية الصلاة أو تدريس القرآن الكريم فيه، لذلك يقوم الطلاب بتأدية الصلاة في الباحة على البحث، فنقوم لذلك
تقسيمهم إلى أقسام لكي يؤدوا صلواتهم أو لكي يتعلموا القرآن الكريم. بارك الله بكم. نتمنى فقط مساعدتنا في هذا المجال أو في هذا القسم من المدرسة، لأنه تتم معاناة كبيرة لدى الطلاب ولدى المحفظين لمادة القرآن الكريم، وشكرا لجهودكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sedekah itu adalah ibadah yang amat berharga. Ada sedekah yang bisa Anda kerjakan tanpa harta, namun bisa membuat hidupmu menjadi indah. Ketika Anda lakukan sedekah ini, Anda akan bisa membuat hidupmu dan orang lain bisa menjadi lebih bahagia. Dan sedekah itu bisa Anda lakukan hanya dengan secepat ini. Perbanyaklah tersenyum ketika Anda berjumpa dengan siapa saja, karena sesungguhnya itu akan membuat hidupmu indah, dan ketahuilah itu bernilai sedekah. Metode Kauni adalah metode menghafal Al-Quran dengan menggunakan gerakan tangan yang diperkenalkan oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Melalui metode ini, menghafal jadi jauh lebih mudah, semudah tersenyum. Tapi sahabat Kauni, udah pernah lihat belum kalau terjemahannya pakai bahasa Melayu? Kira-kira bakal gimana ya? Inilah penampilan para santri Rumah Tahfiz Kauni Quranic School Al-Muqarrabin di Jambi ketika peresmian Mahat Askar Kauni di Jambi. Para santri menampilkan Quran Surat Ar-Rahman menggunakan metode Kauni dengan terjemahan bahasa Melayu. Yang Maha Pengasih, ayat 2, Allamal Quran, Allama dia yang telah mengadakan Al-Quran. Gimana menurutmu sahabat Kauni? Unik gak? Coba komen di kolom komentar ya. Santri penghafal Al-Quran Mahat Askar Kauni biasa saum atau puasa sunnah Senin Kamis. Dan beginilah salah satu rutinitas mereka sebelum berbuka puasa. Biasanya kegiatan diisi dengan banyak beristighfar dan berzikir di waktu petang. Astaghfirullahaladzim, nas'alukal jannah. Terkadang, para santri juga mengisinya dengan murojaah Al-Quran, atau juga dengan kajian oleh ustadz atau ustazah dan tahlilan. Begitu banyak kebaikan amal soleh yang bisa para santri lakukan berkat sedekah maka santri dari ayah bunda. Terima kasih ayah bunda sahabat Kauni, selalu mendukung kami para santri untuk menghafal Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti puasa sunnah. Dukung terus perjuangan kami ya. Salah satu keseruan belajar di Rumah Tahfiz Kauni Quranic School atau KQS adalah melatih anak menjadi aktif. Para santri KQS tak hanya diminta menghafal Al-Quran, namun juga disertai gerakan tangannya agar memahami apa yang ia hafalkan. Ini adalah kondisi ketika beberapa santri di KQS Atirah Ciampea disuruh membaca mundur ayat-ayat pilihan di surat Al-Buruj. Gimana menurutmu sahabat Kauni? Seru sekali ya melihat anak-anak rajin menghafal Al-Quran sejak dini. Ingin buka rumah tahfiz? Mari bergabung bersama 470 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Sami Allahu liman hamdah.
qadiqamatis salatu qadiqamatis shalah. Allah akbar Allahu akbar. يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون رياض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا في تجمع مدارس غراس الأمل في منطقة سهل سعد نايل نقوم بتدريس المنهاج اللبناني المعرب. لدينا حوالي 300 طالب وطالبة. نقوم أيضا بتدريس مادة القرآن الكريم في هذه المدرسة، لكن نحن لدينا بعض المعاناة في تدريس هذه المادة، يعني أثناء التدريس بحاجة إلى وضوء، ولا يوجد لدينا مغاسل لتلبية هذا العدد. أيضا لا يوجد مصلى نقوم فيه بتأدية الصلاة أو تدريس القرآن الكريم فيه، لذلك يقوم الطلاب بتأدية الصلاة في الباحة على البحث، فنقوم لذلك تقسيمهم إلى أقسام لكي يؤدوا صلواتهم أو لكي يتعلموا القرآن الكريم. بارك الله بكم. نتمنى فقط مساعدتنا في هذا المجال أو في هذا القسم من المدرسة، لأنه تتم معاناة كبيرة لدى الطلاب ولدى المحفظين لمادة القرآن الكريم، وشكرا لجهودكم. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Askar Kauni bekerja sama dengan Yayasan Sahira insya Allah akan membuka pesantren tahfiz Al-Quran sekaligus agropreneur yang kami beri nama Al-Hikmah Subang. Kami akan membangun bagaimana anak-anak muda yang sudah hafiz, bertakwa, rajin ibadah, saleh, sekaligus kita akan berikan skill agropreneur. Tahukah Anda bahwa data dari Sensus Sosial Ekonomi Nasional mengatakan bahwa jumlah pemuda di Indonesia ini 64 juta jiwa. Dan karena dampak pandemi beberapa tahun kemarin, ada 7% anak-anak muda ini pengangguran. Dan lebih dahsyatnya lagi, Indonesia ini bergantung sekali dengan impor pangan dari negara-negara luar. Karena itu, di tanah yang berkah ini yang Allah hadirkan buat bangsa Indonesia, kami bermaksud untuk mendidik anak-anak muda untuk menjadi pribadi yang produktif, sekaligus bermanfaat buat sesama. Jadi maknanya mereka hafiz Al-Quran, rajin ibadah, dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi leader dalam urusan agro, dalam urusan ekonomi, dan urusan semuanya. Demikian juga buat para donatur, para kaum muslimin, muslimat yang ada di Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini, silakan salurkan ziswafnya di Tes 1 2. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa dimulai? 80-an ya. Coba kamu masukin dulu punya kamu itu. Bismillah. Sudah bisa dimulai, Ustaz?
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Halo? Suara saya jelas? Jelas, Ustaz, jelas. Baik. Jelas, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasulullah bil huda wa dinil haqq. Ridhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du wa ba'da tahiyat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, dan Allah berikan kita kenikmatan iman dan Islam sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa mengikuti kajian ilmu pada pagi yang berkah ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang berkah. Alhamdulillah. Baik, salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak, Ibu, Ananda yang di Mahat ataupun Ananda yang di rumah, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan sebelum acara dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Sugiono. Saya bergabung di tim guru ngaji Askar Kauni sekitar tahun 2017. Ketika itu Askar Kauni kerjasama dengan sekolah-sekolah yang mengajarkan menghafal Al-Quran metode Kauni. Alhamdulillah, saat ini sebelumnya saya mengajar di SDIT Hidayatullah, kemudian sekarang mengajar di MI Al-Falahiyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan domisili saya ada di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Baik, ayah bunda Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai, yaitu selanjutnya pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Aisyah Putri. Ananda? Halo, Ananda Aisyah Putri? Ada? Ananda Aisyah, sebelum dibacakan, saya akan berikan ini ya, sedikit pertanyaan. Yang pertama yaitu, sudah berapa lamakah di Askar Kauni dan apa sih harapan Ananda Aisyah belajar di Mahat Askar Kauni? Silahkan. Dari awal bulan Mei 2021. Dan harapannya semoga Ana bisa 30 juz di sini. Amin. Ya. Baik, Ananda, silakan dilanjutkan dengan pembacaan tilawah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan langsung dibacakan Ananda. Dari Askar Kauni. Ayo langsung. Sudah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Nama Ana Aisyah Putri. Ana sudah bergabung dengan Askar Kauni dari bulan Mei 2021. Harapannya semoga Ana di sini bisa menjadi bawah 30 juz. Baik, silakan Ananda langsung dibacakan ya. Langsung Ananda, ya, langsung dibacakan ya, bacaan tilawah Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, tilawah Al-Quran yang dibacakan Anda Aisyah Putri semoga menambah keimanan dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu materi utama yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Bobby Herwi WLC dan tim Quran Review. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan Ustadz. Suara saya terdengar jelas ya Ustadz Sugino? Dengar Ustadz, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tadabbur Quran Majelis Al-Kauni setiap Jumat pagi yang berkah ini. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, senantiasa tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan amalan-amalan fardu sebaik-baiknya dan perbanyak amalan-amalan sunnah agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasul di hari Jumat ini adalah memperbanyak tilawah Al-Quran, wabil khusus surat-surat pilihan di hari Jumat seperti surat Al-Kahfi, surat As-Sajdah, surat Ad-Dukhan, surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, dan lain-lain. Dan jangan lupa juga memulai hari dengan berinfak di jalan Allah. Karena sabda Rasulullah SAW, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fi illa yanzila alaihil malakan." Tidak ada satu hari di mana setiap hamba menjelang pagi kecuali pasti akan dihampiri dua malaikat. Dua malaikat yang Allah utus kepada masing-masing kita berdoa, Allah ma'ti kulla munfikin khalafa wa qala al-akhar Allah ma'ti kulla mumsikin talafa.
Malaikat pertama mendoakan kita, ya Allah berikan kepada setiap orang yang berinfak ganjaran yang berlipat ganda. Dan malaikat kedua berdoa pada Allah, ya Allah berikan kepada orang yang pelit di pagi ini talafa, kebuntuan dan kebinasaan. Nauzubillah. Karena itu sahabat sekalian rahmati Allah, ayo mulai hari dengan infak. Jadi berinfak meski sebesar atau sekecil apapun, kita infak biasakan setiap hari. Agar apa? Agar malaikat pertama doain kita. Kalau malaikat berdoa, malaikat pertama doain kita, insya Allah rezeki kita akan berlimpah-limpah. Hari kita akan menjadi berkah. Semua urusan kita akan jadi mudah. Namun kalau malaikat kedua yang mendoakan kita, nah ini sering kita rasakan. Kita nggak ngerti, dari mulai pagi sampai malam, kayaknya kita bingung, apa sih yang udah kita kerjain. Kalau Anda pernah merasakan hal seperti ini, ketahuilah bahwa di pagi itu malaikat kedua sudah doakan kita. Jadi pilihannya adalah setiap pagi berinfak atau tidak, maka kalau kita berinfak, malaikat pertama doakan kita agar hidup kita berkah dan rezeki kita berlimpah-limpah. Kalau kita tidak mau berinfak di awal pagi, maka malaikat kedua akan mendoakan kita, hidup kita rasanya buntu, tidak ada keberkahan dan kebaikan. Nauzubillah. Dan biasakan, sekecil apapun, mulai dari anak-anak santri, para wali santri, jemaah semua, sahabat Majelis Al-Kauni, setiap pagi infak ke jalan Allah. Jadi mulai dari Rp1.000 boleh, Rp5.000 boleh. Dulu saat saya memulai Ma'had Askar Kauni, sebelum ada donaturnya, awalnya dari satu yatim, mulai infak nih bersama istri Umi Maya, sehari Rp5.000. Terus dulu masih bekerja sebagai karyawan, gaji pas-pasan. Tapi anehnya, semakin infak setiap hari, rezeki makin bertambah. Asalnya awalnya 5.000, ntar naik jadi 10.000. 10.000 naik jadi 15.000, naik jadi 20.000, terus 50.000, terus jadi setiap hari 100.000. Setiap hari pernah sampai jutaan. Jadi, Masya Allah, rupanya infak setiap hari itu nggak pernah ngurangi harta. Benar apa yang disampaikan Rasulullah, mana kosomalun min sodako, harta nggak bakal mungkin berkurang karena banyak sedekah. Baliyazdad, 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 yang ada malah bertambah. Nah, Jumat pagi ini, ayo infak. Dan setiap pagi biasakan berinfak. Insya Allah, Allah semakin ridho. Malaikat pertama mendoakan, rezeki kita makin berkah, makin lancar, semua urusan kita bakal jadi mudah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doa bareng-bareng agar semua yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Wabil khusus Bunda Hastiti, Wakifah Ma'had Askar Kauni Cibinong dan Cikias. Beliau sedang sakit, dan semua orang yang sakit di antara kita, diri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang tua kita, semua yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan semoga Allah jaga negeri Indonesia dan kaum muslimin dari COVID yang katanya sudah mulai meningkat nih gelombang ketiga. Semoga Allah sembuhkan semua yang sakit dari umat Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat sekalian rahmati Allah, tadabbur kita surat Qaf, surat 50 hari ini akan mulai dari ayat 12. Siapkan catatannya, siapkan Al-Qur'an terjemahnya. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya pemahaman, kemampuan untuk menghafalkan dan mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba. Kullun kazzabar rusula fahaqqa wa'id. Afa'ayina bil khalqil awal wa lahum fi labsin khalqin jadid. Operator, tolong yang bocor ditutup dulu mic-nya ya, agar
Tidak mendapatkan khusyuan. Apabila dibacakan Al-Quran, simak dan dengarkan. Kazzabat qablahum qaumun Nuhi wa ashabur rassi wa samud. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras, dan penduduk Samud telah mendustakan para rasul. Wa adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut. Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut. Wa ashabul aikati wa qaum Tubba. Kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Para rasul yang Allah utus, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Afa'ina bil khalqil awal, bal hum fi labsi min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 12 sampai ayat ke-15 ini adalah konklusi tentang orang-orang yang mendustakan agama Allah. Orang-orang yang tidak percaya bahwa nanti setelah mati ada kehidupan. Mereka yang mendustakan para rasul, mereka yang menghinakan agama, mereka yang tidak percaya kepada Allah, Rasul, dan agama ini. Di awal-awal ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba, zalika raj'un ba'id. Mereka merasa aneh ketika kedatangan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan ini adalah perkara yang menakjubkan. Memangnya kalau kami sudah mati dan kami sudah menjadi tanah, apakah kita bakal dikembalikan lagi, dibangkitkan lagi? Dzalika raj'un ba'id. Kayaknya itu nonsens, nggak masuk akal bagi mereka. Dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 12, 13, 14 ini mengingatkan lagi bahwa yang mendustakan agama ini nggak cuma kalian, wahai kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, penduduk Mekah dan sekitarnya. Tapi ada orang-orang dulu yang mereka memiliki kehebatan, yang mereka memiliki peradaban dahsyat, yang mereka memiliki kemajuan, mereka memiliki ilmu pengetahuan, mereka memiliki segalanya. Infrastruktur, mereka memiliki pengalaman, mereka memiliki kekuasaan. Tapi ketika mereka merasakan diri mereka sudah punya, merasa sudah mampu, maka Allah hancurkan dengan begitu mudah. Siapa saja yang mendustakan agama Allah, yang menjadi contoh bagi kita, pelajaran untuk umat-umat setelahnya. Kazzabat qablahum qaumun Nuh. Ada beberapa umat, kita hitung ya, yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nuh, kemudian Ashabur Ras, kemudian kaum Samud, kaum Ad, bala tentaranya, dan kaumnya Lut, kemudian Ashabul Aikah, dan kaum Tubba. Di ayat, mulai dari ayat 12 sampai 14, ada 8 kaum yang hebat-hebat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kehebatan mereka? Nuh alaihissalam. Oh, kaumnya itu luar biasa hebat, dan mereka punya peradaban, mereka punya segala macam. Hingga akhirnya, bayangin ya, kemusyrikan pertama itu kalau dalam surat Nuh, kemusyrikan pertama tihotalimah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan oleh mereka. Mereka punya Tuhan-Tuhan seperti Mad wadda wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Orang-orang soleh yang kemudian mereka buat patung-patung, lalu kemudian mereka sembah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Dengan apa? Dengan banjir yang nggak kebayang. Banjir besar. Dan kaum Nuh mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan
Rasul, dan mereka tidak percaya tentang apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ashabur Rass, kawan-kawan yang ikut majelis kawan ini pernah dengar Ashabur Rass? Yang pernah tahu bagaimana kisahnya Ashabur Rass ini? Boleh tulis di chat. Siapakah kaumnya Nabi? Siapa Ashabur Rass ini? Ashabur Rass ini, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menyembah pohon. Ada 12 pohon. Namanya pohon sanubar. Saya sendiri nggak ngerti pohon itu seperti apa. Tapi pohon yang besar, pohon yang menurut mereka memberikan keberkahan buat negeri mereka. Nah, Nabi mereka datang. Nama nabinya titik-titik-titik. Nah, yang boleh nebak, yang bisa jawab boleh tulis di chat siapa nama nabinya. Nanti tim Askar Kauni bakal kasih hadiah buku-buku saya buat yang bisa menjawab nabi siapa dari Ashabur Rass yang Allah utus ke Ashabur Rass. Tapi Masya Allah, nabi itu kemudian didustakan, nabi itu kemudian dimasukkan ke sumur, nabi itu kemudian dibunuh oleh mereka. Hingga Allah Subhanahu wa taala lenyapkan kaum Ashabur Rass. Demikian juga kaum Samud. Kisahnya sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat Zariyat ada Allah sebutkan. Dalam surat Al-Haqqah Allah sebutkan kaum Samud. Kaum Ad juga demikian. Disebutkan di banyak surat tentang kehebatan mereka, tentang apa yang mereka lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan. Fir'aun, enggak susah bagi kita untuk mengenal bagaimana kesombongan Fir'aun. Dalam surat An-Nazi'at beliau mengatakan, dicatat Allah Subhanahu wa taala ketika Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah murka, Allah benamkan dia di Laut Merah. Dan bala tentaranya juga hancur. Semua yang mereka miliki habis. Tidak ada kebanggaan lagi. Jadi yang sombong-sombong yang memiliki hebatan semuanya Allah binasakan. Wa ikhwanu Lut, dan juga kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, negeri Sodom. Kita semuanya tahu bahwa mereka itu sudah merasa hebat, mereka bangga melakukan amal maksiat, lalu kemudian Allah binasakan. Bahkan maksiatnya, setan pun nggak pernah terbayang maksiat mereka lakukan. Jadi mereka, laki-laki mereka mendatangi laki-laki. Mereka tidak mau menikahi orang-orang perempuan. Dan ini rupanya sudah terjadi dosa ini sejak ribuan tahun yang lalu. Dan lihat ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan membuat mereka dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan. Ada yang dihancurkan dengan air seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang dihancurkan dengan angin seperti kaum Samud. Ada yang dihancurkan dengan bebatuan seperti kaumnya Nabi Lut. Jadi alam ini marah ketika Allah Subhanahu wa taala marah. Apabila para kekasihnya, para nabinya, para rasulnya disakiti, Allah marah dan alam semesta marah. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sendiri yang akan memukul genderang perang untuk mereka. Aku yang akan menghadapi mereka yang menyakiti para kekasihku. Washabul Aikah, kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib berdakwah di Madian, lalu kemudian Ashabul Aikah, mereka adalah para penyembah pohon. Sama diajak untuk mentauhidkan Allah, diajak untuk melakukan muamalah yang adil, tidak curang dalam perdagangan, tidak curang dalam timbangan, namun mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Syuaib alaihissalam. Lalu kemudian mereka mendustakannya, mereka tidak percaya pada Allah, mereka tidak percaya kepada Rasulullah. Maka Allah hancurkan. Qaum Tubba,
Demikian juga kaum Tubal. 8 golongan ini, kullun semuanya, kazzabar rusula fahaqqa wa'id. Mereka semuanya mendustakan para rasul yang datang. Fahaqqa wa'id. Maka benarlah, berlakulah ancamanku. Nanti di ujung surat ini, di ayat 45, sahabat sekalian rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah, "Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id." Maka ingatkanlah Muhammad dengan Al-Qur'an ini, dengan wahyuku ini, man yakhafu wa'id. Buat semua mereka yang masih takut terhadap ancamanku. Karena itu, sahabat sekalian rahmati Allah, lihat orang-orang yang hebat, kaum-kaum yang luar biasa dahsyat, 8 kaum yang disebutkan Allah ini, Allah hancurkan. Lalu kenapa? Apakah kurang hebat maksiat yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang? Kenapa azab Allah tidak diturunkan seperti di zaman kaum-kaum itu, Ustaz? 2 alasannya. Kenapa Allah tangguhkan? Pertama, ini ada dalam surat Al-Anfal ayat 33. Pertama, karena kita semuanya masih mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasul. Dan yang kedua, kenapa azab itu tidak berlaku? Padahal maksiat orang-orang zaman sekarang ini masih amat banyak dan mungkin setara dengan amal-amal 8 kaum tadi. Karena masih ada orang istighfar. Karena masih ada orang yang mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnahnya. Dan yang kedua, karena masih ada orang yang beristighfar. Allah tahan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 8, surah Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa antum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad, selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini keberuntungan kaum kafir, orang musyrik Quraisy. Mereka tidak dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena masih ada Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah sudah wafat, berarti azab bisa berlaku. Selagi umat Rasulullah menjalani sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang pernah dicontohkan Rasulullah, maka azab Allah akan tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua, dan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Allah enggak bakal mengazab mereka selagi mereka masih istighfar. Maka kalau kalian takut akan murka Allah, kita semua takut kalau terjadi bencana, berbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Atau baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau perbanyak minta perlindungan dari murka Allah. Sebagaimana sering diajarkan Rasulullah dan mungkin Anda sudah baca doanya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu dan surgamu ya Allah. Dan aku memohon perlindunganmu ya Allah dari murkamu dan dari azab neraka. Jadi kita minta perlindungan pada Allah dari murka Allah. Agar Allah tidak murka, karena itu sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi surah Al-Anfal ayat 33, 1, ikuti semua sunnah Rasulullah, juga perbanyak salawat pada Rasulullah. Dan yang kedua, agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad hamamtu bi adzabi ibadi." Aku gemes banget ingin mengazab hamba-hambaku.
Tapi ada 3 yang menghalangi azab Allah turun. Walakin nazwarul masajid. Namun sayang, masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid. Wildanil Islam, dan anak-anak kecil penerus generasi Islam. Dan yang ketiga, mereka yang akan menahan azab Allah turun adalah orang-orang yang beristighfar, wabil khusus istighfar sebelum subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam hadis qudsi ini ada 3 golongan yang membuat azab Allah tidak jatuh, membuat azab Allah tidak berlaku. Yang pertama, mereka orang-orang yang mampu memakmurkan masjid. Perhatikan kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir kalau saya datang ke tempat-tempat bencana, yang saya perhatikan pertama, yang Allah selamatkan itu selalu masjid-masjid, selalu Allah selamatkan. Tapi kenapa bencana itu terjadi? Biasanya bencana itu terjadi, hotel lima rahmati Allah, karena masjid itu sepi dari orang-orang yang memakmurkan. Maka kalau di rumah kalian, di kampung kalian, masjid itu sepi, tandanya yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya juga dia. Kalau itu terjadi, hati-hati. Yuk, yang laki-laki makmurkan masjid. Sholat fardu berjamaah di masjid. Buat perempuan, kalau aman, kalau diizinkan oleh walinya, oleh suaminya, boleh. Dan tidak ada halangan bagi perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Namun kalau pengen lebih baik untuk perempuan di rumah, di masjid, kaum laki-laki, sampaikan kepada suami kalian, ayah kalian, bapak kalian, paman kalian, abang kalian, adik laki-laki kalian, sholat 5 waktu di masjid. Dan yang kedua, Wildanil Islam, anak-anak kecil yang masih membawa Islam. Kalau surau-surau kita, musola kita, masjid kita masih didatangi sama anak-anak, anak-anak senang. Lalu anak-anak itu kemudian masih senang belajar agama, masih senang belajar baca Al-Quran, maka insya Allah azab Allah nggak bakal berlaku. Tapi kalau anak-anak kita sekarang rukun Islam nggak tahu, ditanya tentang rukun iman nggak tahu, ditanya tentang surat Al-Lahab misalnya nggak ngerti, atau tata cara sholat, bacaan sujud nggak tahu. Dan itu sekarang sudah mulai terjadi di mana-mana. Anak-anak kecil ditanya tentang agama yang simple, hal-hal mendasar tentang agama ini nggak tahu. Hati-hati, bencana bakal Allah kirimkan. Baik itu bencananya seperti bencana alam maupun bencana sosial. Atau mungkin pandemi ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat sama Allah. Dan orang-orang beristighfar di waktu subuh. Jadi perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. 8 golongan ini kembali ayat 12 sampai 14 surat Qaf, 8 golongan ini sama. Kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Mereka semuanya mendustakan para rasul. Nah, karena itu hal yang paling prinsip agar kita ini selamat dunia dan akhirat, tidak mendustakan para rasul, tapi kita mengikuti jalan hidup mereka yang mulia. Karena mengikuti Allah dan Rasulnya, taat pada Allah dan Rasulnya, maka akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah, taat sama Rasulullah, maka mereka akan menang dengan kemenangan yang dahsyat. Nah, kalau pengen hidup menang, hidup bahagia, hidup berkah, ikuti cara hidup Allah dan Rasulnya. Diajarkan Allah dan Rasulnya, ikuti caranya. Tapi kalau kita mendustakan, nah ini dia. Kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Semuanya nggak percaya atas apa yang dibawa oleh para rasul. Fa haqqa wa'id, maka berlakulah ancamanku. Kalau kita diancam sama orang tua kita,
gemeter. Kalau kita diancam sama atasan kita, takut kita. Kebayangkan, yang ngancam ini Allah. Fahaqqa wa'id, maka berlakulah ancamanku. Kalau surat 9 ayat 24 lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, hitung ya. Kalau tadi ada 8 golongan, sekarang ini ada 8 unsur. Katakan Muhammad, kalau saja orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, pasangan-pasangan kalian, harta kalian, kemudian perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan rumah yang kalian betah berada di dalamnya. Ini 8 golongan ini semuanya unsur duniawi. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fisabili. 8 golongan ini lebih kalian cintai dibanding Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, tunggu, kata Allah. Lihat nih, kalau dulu anak-anak kecil berantem, ngomong, tungguin lo ya, ntar gue datang lagi. Kalau musuh kita ngomong tunggu aja gitu, kita udah mulai gentar tuh. Ini yang ngomong tungguin Allah nih. Fatarabbasu, tunggu, kata Allah. Hatta yati Allah bi amri, hingga Allah datang membawa keputusannya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Nah, lihat nih. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala gerak. Allah marah, Allah ngancam. Ngancam buat siapa? Buat ayat 12 sampai 14 itu buat orang-orang yang konklusi cuma satu. Mereka kulun kadzabar rusul. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan para rasul yang Allah utus. Mereka mendustakan agama ini. Mereka nggak percaya kepada Allah. Mereka nggak percaya pada hari akhir. Mereka nggak percaya pada hari dibangkitkan. Mereka nggak percaya tentang surga dan neraka. Hidupnya hedonisme, hidupnya hanya cuma kekinian. Memikirkan kebahagiaan di dunia ini saja. Kalau mereka bahagia, kalau mereka buntung, nggak berkah, nauzubillah. Afa'ina bil khalqil awal. Ayat 15. Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Bal hum fil labsi min khalqin jadid, sama sekali enggak. Bahkan mereka dalam keraguan tentang penciptaan yang baru. Di surat ini juga nanti kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Kami ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Wa ma massana min lughub, kami sedikit pun enggak pernah ngerasa letih. Kalau langit, bumi, dan semua yang besar-besar ini Allah ciptakan, Allah enggak ada ngerasa letih. Afaina bil khalqil awal, ini ayat 15. Emang kami letih nih dengan menciptakan kalian pertama kali, lalu kemudian kami bangkitkan kalian lagi? Enggak ada capeknya. Bal hum fil labsin min khalqin jadid. Bahkan mereka ragu-ragu. Mereka bingung, kira-kira mereka bakal dibangkitkan lagi atau enggak. Mereka enggak ngerti. Mereka takut. Hingga akhirnya kemudian yang rahmati Allah, ketika idza mitna wa kunna turaba, ayat ketika saya sampaikan tadaburnya waktu itu. Nah ini ada Al-As bin Wa'il, seorang musyrik datang pada Rasulullah membawa satu tulang. Lalu kemudian dia mengatakan, Muhammad, ini tulang. Kalau aku patahkan, aku hancurkan, lalu dia menjadi debu, emang nih Tuhan bisa membangkitkan lagi? Qul yuhyillati ansha'ahu wa lam marra wa huwa bikulli khalqin alim. Kisah ini ada dalam surat Yasin. Maka kul, katakan Muhammad kepada dia, Al-As bin Wa'il, bahwa
Yang akan membangkitkan tulang belulang sudah hancur itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya untuk kali pertama. Jangankan dari ada, Allah buat lagi untuk jadi ada, lebih ada lagi. Dari nggak ada saja, Allah mampu membuat bisa menjadi ada. Karena itu, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari yang sudah ada sih, untuk bisa rebuild, ngebangun lagi, gampang. Apalagi yang kayak begitu sih terlalu gampang. Yang nggak ada aja Allah adakan amat bisa. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen melakukan sesuatu, Allah hanya tinggal bilang kun, jadilah. Fayakun, maka langsung jadi. Nah, ini kun fayakun ini ilmu Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah suka. Jadi para rasul diberikan mukjizat untuk melemahkan semua rasionalitas kedunguan para orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan yang disampaikan oleh para rasul mukjizat itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi kalau Allah mengatakan kun, maka fayakun. Jadi, maka jadilah. Nah, karena itu, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 12 sampai 15 ini adalah konklusi dari cerita panjang yang Allah sampaikan dari mulai ayat 1 sampai ayat 11. Bagaimana Allah patahkan logika orang-orang kafir Mekah, orang musyrikin Mekah yang tidak percaya tentang hari berbangkit. Mereka juga nggak percaya tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Allah ajak mereka berpikir tentang bagaimana Allah ciptakan bumi yang dari mati hanya dari setetes air. Lalu kemudian Allah buat berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, supaya mereka melek. Dan ini adalah peringatan bagi hamba-hamba yang mau kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari air negeri yang kering kerontang punya tumbuhan yang banyak. Bahkan wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Ada korma yang tinggi, itu juga dari air. Jadi kalau dari air saja bisa menghidupkan negeri yang mati dengan berbagai macam tumbuhan, lalu bagaimana nanti? Allah hidupkan semua yang mati dengan gampang. Nah, ini dia. Allah ingatkan lagi. Nggak usah sombong, nggak usah merasa hebat. 8 kaum sudah Allah hancurkan di ayat 12 sampai ayat 14. Nah, karena itu kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari murka Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk senantiasa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Sugiono, saya kembalikan. Mic-nya belum dibuka, Ustaz Sugiono. Suaranya Ustaz Sugiono belum terdengar itu. Ya. Sudah? Oke. Sudah ya. Baik. Saya bacakan untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kaum yang saya sebutkan tadi Allah binasakan dengan azab. Tapi kenapa kaum Bani Israel belum Allah binasakan? Padahal mereka jelas-jelas melakukan kerusakan di bumi ini. Sudah, Ustaz. Bani Israel malah banyak benar. Sudah Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan. Ada berapa azab? Ada yang tahu nggak? Azab yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Sudah banyak sekali. Jadi Allah kirimkan belalang. Allah kasih mereka apa lagi, Bang? Kodok. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi kera. Jadi azab buat mereka tuh banyak benar. Dan itu dirangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu-duluan ya. Siapa yang tahu azab yang Allah kasih di surat berapa, ayat berapa, taruh di chat room dan dapat hadiah dari Usbob.
bukunya. Jadi Bani Israel azabnya amat banyak, Ustaz Sugiono. Itu tadi sudah saya sebutkan beberapa dan itu terangkum dalam ayat. Demikian, silakan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Izin pertamanya, Ustaz, mengapa dalam mencegah kemungkaran para ulama sering mendapat batu sandungan dari penguasa maupun pengusaha dibandingkan bila mengajak amal ma'ruf? Apakah batu sandungan dengan tuduhan intoleran, radikal sebagai ujian bagi ulama tersebut dalam berjihad di jalan Allah? Syukran, Ustaz. Ya. Para rasul, para nabi juga sama perjuangannya seperti yang dirasakan oleh para ulama. Mereka akan mendapatkan pertentangan kepada orang yang sudah merasa mampu. Bacalah surat Iqra. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Surat Al-Alaq. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'ah. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kenapa? Manusia melampaui batas ar-ra'ahu istaghna kalau mereka sudah merasa mampu. Jadi begitu tamat tuh. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Nuh, kaum Lut. Mereka semuanya dibinasakan sama Allah bukan karena mereka orang miskin. Kebanyakan mereka adalah orang pintar, kebanyakan mereka adalah orang bisa, kebanyakan mereka adalah orang-orang mampu. Nah, begitu Allah kirim para rasul untuk mengingatkan mereka, nah itu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka hancur karena mereka nggak mau nurut, nggak mau taat. Dalam surat Al-Isra ayat 16. Idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqa 'alaihi al-qaul fadammarna 'alaiha tadmira. Fadammarnaha tadmira. Kalau kami ingin menghancurkan satu kaum, kata Allah Subhanahu wa taala, amarna mutrafiha, maka kami akan perintahkan orang-orang kaya di antara mereka. Fafasaku fiha. Orang-orang kaya itu akan berbuat maksiat. Mereka melakukan dosa udah nggak malu lagi. Jadi hancurnya itu malah dari orang-orang kaya dulu. Fafasaku fiha haqa alaihil qaul, lalu kemudian Allah tetapkan ketetapan pada marnah tadmiru, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi kalau negeri isinya orang miskin semua, insya Allah sayang. Rasul juga senang. Kenapa? Karena orang-orang kecil itu mereka tahu diri. Yang suka nggak tahu diri itu kalau surat Al-Alaq tadi itu ar-ra'ahu istaghna. Kalau mereka sudah merasa bisa, merasa cukup, merasa pintar. Maka hati-hati, ini tazkirah buat saya, buat semua yang ikutan dalam kajian ini. Hati-hati, jangan pernah bilang diri kita merasa bisa. Jadi jangan pernah mengaku kita pintar, jangan pernah mengaku kita punya, jangan pernah mengaku kita mampu melakukan apapun. Nggak boleh. Biasakan diri untuk dalam kondisi nol. Kalau kita selalu dalam kondisi nol, maka kita adalah orang yang sadar kita nggak punya apa-apa. Nah, karena itu, ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah melakukan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, banyak orang-orang masuk Islam. Ini ada dalam surah An-Nasr. Maka perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ngelihat pencapaian hebat itu, jangan muji diri, tapi fasabbih bihamdi rabbika. Ucapkan tasbih, ucapkan tahmid, memuji Tuhan. Wastaghfirhu, dan istighfar. Minta ampun sama Allah. Kok dalam kondisi pencapaian prestasi dahsyat, kok malah minta ampun? Iya. Agar apa? Agar kita dalam kondisi nol terus. Jangan pernah ngerasa bisa. Jadi semua pencapaian kita bukan karena kita. La haula wala quwata illa billah. Nah, karena itu para ulama nggak usah sedih. Kalau ketemu sama penguasa yang zalim, nggak usah sedih. Yakinlah, ini jalan udah benar seperti jalan para rasul, jalan para nabi. Itu. Umat juga jangan sedih. Pokoknya insya Allah apa yang dirasakan oleh mereka kalau melawan kezaliman itu adalah jihad yang paling keren, jihad yang paling bagus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua perjuangan para ulama yang ikhlas, yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, juga umatnya yang mengikuti. Demikian.
Ya, jazakallahu Ustaz. Baik, sahabat sekalian dirahmati Allah. Untuk pertanyaan, insya Allah nanti dilanjut. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bintang tamu. Untuk sesi untuk bintang tamu yaitu dari Ustaz, kami ingin bertanya. Maaf, nanti ya. Untuk pertanyaan dilanjut nanti ya, Afan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan dari bintang tamu yaitu Quran Review, media sharing bahasa Arab, dan unboxing something that asik embel dari Al-Quran. Dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan Quran Review untuk ini. Silakan. Ustaz, sebelumnya bisa minta tolong saya dijadikan co-host, Ustadz? Operator, silakan. Oh iya, sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sabahal khair, selamat pagi adik-adik, kawan-kawan semua dari Askar Kauni, Masya Allah. Gimana? Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kalau misalkan ada yang belum kenal aku, jadi biasanya ini aku ya di sini selalu selalu bilangnya pakai aku dan kamu biar kayak lebih biar lebih deket aja gitu, friendly gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya teman-teman bakalan lebih sering dengar aku ngomong aku gitu kan ya. Teman-teman bisa panggil aku Kak Hai ya dari Quran Review. Boleh nanti dikepoin IG-nya Quran Review buat teman-teman, adik-adik semua ya. Ya, bismillah. So, hari ini pagi ini Kak Hai melanjutkan apa yang tadi udah Ustadz Usbob sampaikan ya teman-teman ya, kurang lebih sama gitu. Kalau dari Kak Hai sendiri, dari aku sendiri mungkin ini lebih ke ini aja, menceritakan tentang ininya ya, azabnya ya teman-teman ya. Oke, aku bakalan share screen dulu. Bentar ya. Mungkin adik-adik, teman-teman semua bisa sambil menyiapkan Al-Quran ya, Al-Quran terjemahnya, kemudian catatannya, karena nanti ini kita bakalan banyak coret-coret insya Allah. Oke, udah kelihatan screen-annya? Udah kelihatan belum ya? Udah, oke, alhamdulillah. Kelihatan. Ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, di sini di Quran surah Qaf ya teman-teman pasti udah paham lah ya garis besar Quran surah Qaf ya dari ayat 1 sampai hari ini sampai ayat 15 ya insya Allah ya, karena udah dikasih tahu sama Usbab gitu kan. Nah, untuk ayat 12 teman-teman di sini Allah bilang kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur ras wa Tsamud. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras, dan Samud telah mendustakan Rasul-Rasul. Nah, mendustakannya kayak gimana nih? Kan kalau tadi Usbab kan udah menjelaskan ya, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul-Rasul mereka, nggak percaya sama Rasul-Rasul mereka, gitu kan, sama nabi-nabi mereka, terus nggak percaya sama Allah, gitu kan. Nah, terus apa nih azab yang bakalan dikasih dari Allah buat mereka, teman-teman? Nah, ternyata kalau kita lihat di Quran surah Nuh ya, di sini Allah mention tentang azabnya, teman-teman. Ini azab untuk kaum Nabi Nuh ya. Di sini Allah mention ini mereka ditenggelamkan. Oke. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Lima khoti'atihim ini kesalahan-kesalahan mereka. Jadi itu mereka tuh ya, kaum Nabi Nuh itu banyak banget kesalahannya, teman-teman. Kalau misalkan kita ulik lagi
kisahnya Nabi Nuh, kan beliau itu Masya Allah luar biasa, sabar banget. Ya bayangin aja, berdakwahnya itu udah lebih dari ratusan tahun, ya kan? Kalau misalkan kita lihat di sirahnya, beliau itu umurnya berapa teman-teman? Adik-adik, umurnya Nabi Nuh. Mayoritas para ulama tafsir mention atau bilang umur beliau 950 tahun, ya kan? Itu waktu yang luar biasa, lama banget. Ya, ada beberapa ulama tafsir yang bilang kalau misalkan beliau itu menjadi nabi, diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Ada yang juga 100 lebih tahun gitu kan. Jadi bayangin aja, berarti kan bertahun-tahun lamanya mengajak orang buat buat beribadah sama Allah, buat melakukan hal-hal yang baik, buat hidup itu janganlah disia-siakan ya, waktu jangan menyia-nyiakan waktu gitu kan. Jangan kayak cuma ngobrol-ngobrol, gosip-gosip gitu kan, gosip-gosip doang gitu, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak gitu kan. Diajak buat kenal sama Allah, buat kenal sama Rasul mereka yaitu Nabi Nuh. Tapi dari panjangnya waktu itu nggak ada yang beriman kecuali 80 orangan lebih ya. Pendapat yang paling mayoritas itu 80 orangan lebih, dan coba bayangin aja 950 tahun teman-teman ya. Kalau dibagi 80 ya, itu tuh kurang lebih 11. Jadi bisa dibilang 11 tahun lamanya itu yang bakalan beriman tuh cuma satu, guys. Bayangin gimana perasaannya Nabi Nuh ya ketika siang malam. Jadi beliau itu kalau di surah Nuh ya, Allah bilang beliau itu siang malam selalu berdakwah ke umatnya Nabi Nuh. Kenapa siang malam? Karena ada orang-orang yang pas di siang hari ya, di pagi hari, siang hari, itu tuh mereka nggak bisa ketemu sama Nabi Nuh buat berdakwah, buat didakwahin gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka lagi kerja gitu kan. Mereka ada kerjaan di pagi siang hari ya, kayak kita gini ya. Kalau misalkan pagi hari, siang hari itu kan kebanyakan pada kerja ya kan. Nah, umatnya Nabi Nuh itu juga kayak gitu. Jadi ada orang-orang yang kerjanya pagi sama siang, jadi bisa ditemuin malam gitu kan. Tapi ada juga nih yang malam tuh kerja gitu kan, atau yang malam itu ada kegiatan apa gitu kan. Makanya bisa ditemuinnya itu pagi sama siang gitu. Tapi Masya Allah, beliau itu sabar banget, sabar, dan julukan beliau itu Abdan Syakura, hamba yang paling bersabar, hamba yang sangat-sangat hamba yang sangat-sangat bersyukur ya, Abdan Syakura. Padahal beliau itu terkenalnya sabar ya kan, 950 tahun ya kan, sabar dong. Seharusnya beliau itu julukannya itu orang yang paling sabar, orang yang selalu sabar gitu kan. Cuman Allah kasih julukan beliau itu Abdan Syakura. Maknanya apa, guys? Sepahit apapun hidupnya Nabi Nuh ya, selika-likunya hidupnya Nabi Nuh, beliau itu selalu bersyukur. Masya Allah, keren nggak sih? Jadi 950 tahun itu ya, beliau itu selalu bersyukur, guys. Bayangin, Masya Allah ya, Masya Allah banget, serius. Makanya beliau disebut Abdan Syakura gitu. Oke. Kalau misalkan kita lihat azab ya, mengenai azab teman-teman. Allah itu pernah membandingkan azab itu ada dua di sini ya. Untuk siapahnya itu ada dua. Yang pertama di surah Al-Ma'arij, ini Allah mention sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Oke. Kalau misalkan Kak Hai kecepatan, tolong diingatkan ya. Oke. Di sini Allah mention sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Di surah Al-Ma'arij Allah bilang tuh, ada loh seseorang yang bertanya. Jadi sa'ala itu bertanya, teman-teman. Kalau dalam bahasa Arab ya, sa'ala itu telah bertanya. Ini sa'ilun. Nah, sa'ilun ini itu maknanya penanya, satu orang penanya. Sa'ilun. Jadi satu orang nih yang nanya nih. Bi'adzabi waqi', tentang azab yang pasti terjadi. Nah, beberapa ulama bilang di sini di ayat 1 ini itu Allah di sini seperti ibaratnya memberitahu kita kalau misalkan ada orang ya, ini lebih ke individual atau pribadi ya, seorang kan, karena di sini Allah mention sa'ala sa'ilun, ada seorang penanya tentang azab.
Jadi ada azab yang Allah kasih itu buat personal. Jadi ada azab yang Allah kasih buat personal. Ya. Lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Nah, itu personal gitu. Jadi Allah itu bisa banget ngeazab seseorang. Ya, seorang aja, satu orang aja. Itu Allah bisa banget gitu loh. Individual gitu kan. Nah, jadi ini personal ya, azab personal, tapi Allah tuh juga ada mention di Quran surah Nuh ya. Di sini Allah mention apa teman-teman nih baca bunyinya inna arsalna nuhan ila